Oto Hasibuan jadi wamen Prabowo. Malah pilih keluar diri dari tim penasehat hukum terpidana. Nasib pengacara terpidana kasus Vina usai ditunjuk nasib salah satu pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Oto Hasibuan jadi sorotan setelah ditunjuk menjadi wakil menteri oleh Prabowo Subianto. Oto dinilai tak lama lagi bakal mengundurkan diri dari tim penasehat hukum 8 terpidana kasus Vina Cirebon setelah dirinya diangkat menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pasalnya, Oto memilih hengkang karena dikhawatirkan akan memunculkan konflik kepentingan terhadap proses yudisial di Mahkamah Agung, MA. Hal itu diungkapkan oleh pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril. Perhitungan saya, dia akan mengundurkan diri agar tidak terkesan ada konflik kepentingan ini yang dikhawatirkan akan memunculkan tanda petik intervensi juga terhadap proses yudisial di Mahkamah Agung. Ujar Oto seperti dikutip dari YouTube @diskursusnet yang tayang pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Namun, keluarnya Oto dari tim pengacara justru mendatangkan angin segar bagi eks-kliennya, 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Untuk diketahui, para terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana dan satu terpidana yang sudah bebas, Saka Tatal. Pasalnya Oto menjabat sebagai wakil menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan, kata Reza, akan ada pengaruhnya terhadap perjalanan perjuangan hukum yang dilakukan 8 terpidana kasus Vina Cirebon yang sudah menjalani sidang peninjauan kembali, PK. Maka saya duga kuat akan ada rapat bersama rapat pendahuluan antara Oto Hasibuan dengan Komnas HAM. Salah satu hal yang akan dibahas dalam rapat perdana itu sangat mungkin adalah hal ikhwal terkait dengan kasus Cirebon, katanya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk pengacara Oto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024, malam. Oto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, kata Prabowo. Oto Hasibuan akan ditempatkan di Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang sebelumnya dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan HAM. Seperti diketahui, Oto Hasibuan merupakan seorang pengacara. Saat ini, Oto menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, periode tahun 2020 sampai tahun 2025. Pada 2023, Oto Hasibuan bergabung menjadi Wakil Ketua dalam struktur Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran pada pemilihan Presiden, Pilpres 2024. Oto Hasibuan juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat DPP Ikadin, Ikatan Advokat Indonesia. Di Ikadin, Oto juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jakarta tahun 1986. Wakil Sekjen DPP Ikadin pada tahun 1995, dan Ketua Umum Ikadin tahun 2007 sampai tahun 2012. Oto Hasibuan juga memiliki firma hukum yang diberi nama Oto Hasibuan dan Associates. Oto Hasibuan dikenal sebagai pengacara yang menangani para tersangka kasus besar. Pada 2016, Oto menjadi kuasa hukum Jessica Kumala Wingso dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dalam kasus kopi sianida. Pada 2017, Oto juga pernah menjadi kuasa hukum Setia Novanto tersangka kasus korupsi KTP elektronik yang saat itu menjabat Ketua DPR RI. Para terpidana kasus Vina tersenyum Oto Hasibuan jadi menteri, makin yakin bebas. Masuknya nama Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi, Oto Hasibuan dalam jajaran Kabinet Merah Putih membawa angin segar bagi terdakwa kasus Vina Cirebon. Hal ini beralasan karena sebelumnya Oto Hasibuan adalah Ketua Tim Kuasa Hukum terpidana kasus Vina Cirebon saat mengajukan peninjauan kembali, PK. Bahkan Oto Hasibuan turun langsung meninjau ke lokasi kasus Vina Cirebon dan memimpin tim kuasa hukum saat sidang PK. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon,
Titin Prialianti langsung mengucap syukur atas penunjukan Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Luar biasa, ada orang yang sangat saya hormati masuk dalam susunan, ucap Titin dengan wajah sumringah, dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, tanggal 21 Oktober tahun 2024. Dikatakan Titin dengan masuknya Otto dalam kabinet ini semakin menambah keyakinannya bahwa 7 terpidana akan bebas tahun ini. Sebenarnya, kata Titin, keyakinan itu sudah muncul sejak tanggal 5 Juni tahun 2024 saat dia bersama Saka Tatal bertemu kali pertama dengan Otto dan mengungkapkan ada putusan yang salah dalam kasus Vina Cirebon. Setelah bertemu Otto itulah, dia yakin akan ada perubahan nasib yang luar biasa bagi terpidana kasus Vina. Apalagi saat ini, yang sangat saya hormati, masuk kabinet, yang betul-betul akan sangat berpengaruh terhadap kebebasan terhadap 7 terpidana. Ini seperti seluruh alam mendukung, terhadap kebebasan 7 terpidana, ungkap Titin, masih dengan senyuman mengembang. Hal serupa diungkapkan Jutek Bongso, kuasa hukum terpidana kasus Vina lainnya. Dikatakan Jutek, kasus ini sudah semakin terang dengan banyaknya bukti, saksi dan fakta-fakta baru yang terungkap di sidang PK. Dia menaruh harapan besar bagi Presiden dan jajaran Kementerian Hukum dan HAM di bawah kepemimpinan Menko Yusril Ihza Mahendra dan Wamenko Otto Hasibuan akan bisa membawa angin segar penyelesaian kasus Vina. Karena Pak Otto, tentu paham betul apa yang harus dilakukan Kemenko Hukum dan HAM untuk membuat terang kasus ini. Kami berharap banyak akan membawa angin segar untuk ke depan, katanya. Harapan serupa juga disampaikan mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duwaji. Susno berharap pemerintahan baru, Prabowo dan Gibran bisa mewujudkan penegakan hukum dan keadilan, seperti yang disampaikan Presiden dalam pidato pertama usai dilantik. Mudah-mudahan hal ini benar-benar terwujud, katanya. Menurut Susno, ujian pertama pemerintahan ini adalah kasus Vina Cirebon. Menurutnya, kasus Vina ini bisa cepat teratasi kalau Presiden mau berbicara dengan Ketua Mahkamah Agung agar kasus ini dipercepat. Tidak menunggu 3 bulan. Ini sudah kelihatan kalau Presiden bilang ke Ketua MA, akan didengar. Dan kita yakin ini akan dipercepat, katanya. Menurut Susno, pergantian pucuk pimpinan di lembaga hukum seperti Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakat sangat berpengaruh. Kita penuh harap bahwa pidato tidak hanya sekedar pemanis, tapi betul-betul dilaksanakan Presiden, pembantu Presiden seperti Menteri, Jaksa Agung, Mahkamah Agung dan Polri merespons. Kita tunggu 1 hingga 2 minggu lagi, katanya.